Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita mohon doakan kepada Allah. Semoga Allah selalu menyampaikan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengulang-ulang kaji yang insyaallah itu juga sama-sama sudah kita ketahui bersama. Namun alangkah baiknya di waktu hari Jumat ini kita juga mengulang kaji yang sesuai dengan penerapan di hari ini, yaitu 4 amalan utama di hari Jumat. Kenapa 4 amalan saja yang diambil pada pagi hari ini? Ini mengacu pada salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Ali Jaber rahimahullah. Beliau menyimpulkan ada 4 amalan utama di hari Jumat yang bisa kita lakukan, dan insyaallah ini adalah amalan yang paling utama dilakukan di hari Jumat ini. Yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu tentang anjuran bersalawat di hari Jumat. Yang hadisnya berbunyi dari Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, sesungguhnya ia disaksikan oleh para malaikat. Sungguh sekali-kali tidaklah salah seorang dari kalian bersalawat kepadaku kecuali salawatnya ditampakkan kepadaku hingga ia selesai." Ini hadis yang pertama mengenai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anjuran salawat di hari Jumat. Di sini dikatakan oleh Nabi, bagi yang bersalawat di hari Jumat, dia disaksikan oleh para malaikat. Artinya kita disaksikan oleh para penduduk langit di saat kita bersalawat. Dan di saat kita bersalawat itu, salawat kita itu ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita selesai bersalawat. Ini adalah anjuran bagi kita bersama untuk bersalawat di hari Jumat. Adapun hadis yang mendukung tentang bersalawat di hari Jumat ini, yaitu keutamaan bersalawat di hari Jumat, yang bunyinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat di setiap tempat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku di dunia. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat, maka Allah akan memenuhi 100 hajatnya. 70 hajatnya di dunia, 70 hajatnya di akhirat, dan 30 hajatnya di dunia. Kemudian Allah menyerahkan kepada malaikat untuk diantarkan dalam kuburnya layaknya mengantarkan hadiah. Malaikat memberitahuku nama, nasab, bahkan keluarganya dari siapa saja yang bersalawat kepadaku. Kemudian aku tetapkan catatan di atas kertas putih yang ada padaku." Ini keutamaan bagi kita bersama yang bersalawat di hari Jumat, yaitu Allah menjanjikan memenuhi hajat kita 100 hajat, 70 hajat di akhirat, dan 30 hajat lagi yaitu di dunia. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak Ibu semua, kita amalan yang zikir yang paling utama di hari Jumat itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak salawat, insya Allah dengan itu hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadis ini juga, di saat kita dikubur nanti, salawat kita itu datang diantarkan oleh para malaikat
seperti mengantarkan sebuah hadiah. Artinya tidak ada ruginya bagi kita bersama setiap kita bersalawat di hari Jumat ataupun di hari-hari yang lainnya. Namun yang paling utama di sini disampaikan adalah di hari Jumat. Insya Allah salawat kita itu datang kepada kita di kubur nanti seperti hadiah yang diantarkan oleh para malaikat. Yang kedua yaitu amalan yang utama di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari dengan cahaya selama masa antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis yang kedua juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan disinari cahaya antara dia dengan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Darimi dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani. Dua hadis ini mengatakan keutamaan bagi kita bersama untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Surat Al-Kahfi itu terdiri dari 110 ayat. Artinya kita di sepanjang hari Jumat, dari maghrib, setelah maghrib sampai menjelang maghrib di hari Jumat itu bisa kita bagi-bagi membaca suratnya. Biasanya kalau mempermudah kita untuk menamatkan surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu bisa kita bagi 20 ayat setelah kita sholat. Dan itu kurang lebih waktunya hanya 5 menitan saja setelah sholat kita membaca 20 ayat tersebut. Maka kita mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan yaitu mendapatkan cahaya di antara dua Jumat dan juga mendapatkan cahaya antara kita dan Ka'bah. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai amalan utama di hari Jumat yaitu berdoa di hari Jumat. Kita sama-sama mengetahui ada satu waktu di hari Jumat ini yang doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, sungguh pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang dia berdiri salat berdoa memohon kepada Allah, melainkan dia akan memberikan hal itu kepadanya. Melainkan Allah akan memberikan hal itu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Tentang waktu yang dimaksudkan dalam hadis ini, para ulama juga berbeda pendapat terhadap satu waktu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Namun jumhur ulama mengatakan waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat itu adalah 1 jam terakhir di hari Jumat. Artinya jika hari Jumat dimulai setelah maghrib sampai menjelang maghrib, 1 jam terakhir di hari Jumat itu adalah setelah asar menjelang maghrib di hari Jumat tersebut. Ini jumhur pendapat para ulama mengenai waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan ada cerita di Timur Tengah sana, jika dalam mengajarkan ilmu agama di hari Jumat itu setiap 1 jam menjelang maghrib itu dihentikan segala aktivitas belajar mengajarnya dan dikhususkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah, meminta hajat-hajatnya yang belum dipenuhi ataupun yang ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa satu waktu di hari Jumat itu bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah asar sampai menjelang maghrib. Yang keempat, amalan yang paling utama yang bisa kita lakukan di hari Jumat adalah bersedekah di waktu subuh. Ini juga pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kenapa waktu subuh itu menjadi hal yang paling utama untuk bersedekah? Karena di waktu subuh ini kita didoakan oleh malaikat. Ada 2 doa oleh malaikat doakan kepada kita, bagi orang yang bersedekah dan bagi orang yang tidak bersedekah. Bagi orang yang bersedekah, malaikat mendoakan keberkahan dan juga kelimpahan harta bagi kita bersama. Sedangkan bagi orang yang tidak bersedekah di waktu subuh, itu malaikat mendoakan kehancuran dan juga
tidak keberkahan dalam hidupnya. Itu perlu kita ketahui bersama, karena ini merupakan anjuran bagi kita bersama untuk bersedekah di waktu subuh bagi yang mampu dan juga bisa melaksanakannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Artinya kita bersedekah itu karena kita tahu kalau kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semua yang Allah titipkan ini tentu saja tidak berat bagi kita untuk mensedekahkannya. Dan di hari Jumat inilah waktu yang tepat, ditambah lagi di waktu subuh sebagai keutamaan kita, agar kita mendapatkan doa dari malaikat yang baik, bukan doa yang buruk dari malaikat. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ulangi lagi, ada 4 amalun utama yang bisa kita kerjakan di waktu Jumat ini. Yang pertama yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Yang ketiga itu berdoa di waktu Jumat. Dan yang terakhir adalah bersedekah di waktu subuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.